Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bu Lulu dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu tentang mikroskop dan bagian-bagiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menggunakan mikroskop. Selain itu, juga kita akan membahas tentang kelompok makhluk hidup yang dapat dilihat dengan mikroskop, yaitu kelompok Monera dan kelompok Protista. Setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian mampu dan mengetahui langkah-langkah menggunakan mikroskop, serta kalian mengetahui apa itu Monera dan apa itu Protista. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Setelah kita mempelajari tentang mikroskop, yaitu tentang bagian-bagian dan fungsinya, kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menggunakan mikroskop. Langkah pertama yaitu ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Caranya, tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop seperti terlihat dalam gambar. Kemudian, mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Langkah kedua yaitu putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Langkah ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat atau sering disebut dengan lapang pandang seperti dalam gambar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Kemudian atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Apakah lapang pandang sudah terang atau jelas atau belum? Langkah keempat, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Langkah selanjutnya yaitu langkah kelima. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut. Pertama, putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak, pecah, atau patah. Kemudian yang kedua, lanjutkan dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Yang ketiga, jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Langkah yang keenam, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulanginya dari awal. Itulah langkah-langkah dalam menggunakan mikroskop. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelompok makhluk hidup
yang dapat diamati menggunakan mikroskop. Yang pertama yaitu kelompok protista. Adapun ciri-ciri protista adalah sebagai berikut. Yang pertama, selnya memiliki membran inti atau sering disebut dengan eukariotik. Kemudian bersel tunggal atau uniseluler. Dan yang ketiga adalah mampu berkembang biak. Contoh-contoh kelompok protista antara lain ada amoeba, euglena, paramecium, dictyostelium, discoideum, saprolegnia, Pisarium polycephalum, Phytophthora infestan. Untuk gambarnya seperti dalam gambar berikut ini. Untuk gambar yang A itu amoeba, yang B euglena, yang C itu paramecium dan seterusnya. Selain kelompok protista yang bersifat mikroskopis, terdapat juga protista yang bersifat makroskopis antara lain seperti dalam gambar di bawah ini, yaitu di situ ada alga merah, gracilaria, alga hijau, dan alga coklat. Protista juga ada yang menyerupai hewan. Kelompok protista ini disebut protozoa. Kelompok protozoa diantaranya adalah paramecium, entamoeba histolytica yang terdapat pada usus besar yang dapat mengakibatkan penyakit diare, dan Plasmodium malaria yang terdapat pada sel darah merah yang mengakibatkan penyakit malaria. Kemudian kelompok selain protista yaitu ada monera. Adapun ciri-ciri monera sebagai berikut. Selnya tidak memiliki membran inti atau sering disebut dengan prokariotik. Kemudian bersel satu atau uniseluler. Kemudian mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contoh kelompok monera adalah bakteri dan alga biru. Bakteri terdapat di lingkungan kita, ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti bakteri E. coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Ada pula bakteri yang berbahaya bagi kehidupan, seperti Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis paru. Bahkan ada beberapa kelompok makhluk hidup mikroskopis yang tidak dapat dilihat hanya dengan mikroskop biasa atau mikroskop cahaya, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Untuk gambarnya seperti dalam gambar. Untuk yang A, bakteri Mycobacterium tuberculosis dilihat dengan mikroskop cahaya. Sedangkan yang B itu dilihat dengan mikroskop elektron. Demikianlah pembahasan kita tentang langkah-langkah menggunakan mikroskop. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang kelompok jamur atau fungi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.